persis sama dengan yang telah kutulis. Finoglio tak kuasa menahan diri dan maju untuk berbicara dengan Dustfinger. Tetapi Mortier menghentikannya, sambil berkata, Dustfinger takut padamu karena dia tidak ingin mengetahui akhirnya. Mengenai kisahnya, Finoglio berkata, itulah sebabnya dia takut. Bagaimana jika dia mati pada akhirnya? Mendengar ini, Dustfinger yang malang menjadi sedih. Jika aku harus mati, aku pasti sudah mati. Untuk apa kau memberitahuku, saudara ipar penulis? Lagi pula, dia sudah memberitahu Finoglio. Finoglio bertanya, bagaimana kau akan mati? Sudah kubilang, kau akan membawa ratu peliharaanmu, kau akan mati menyelamatkan dirimu sendiri. Saat itulah Mortier meminta salinan Inhart kepada penulis. Penulis membawa mereka semua ke rumahnya, di mana terdapat banyak barang di gudang. Ada buku-buku tentang laut, tetapi Inhart tidak ditemukan di sana. Penulis mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, buku-bukunya akan terbakar atau hilang begitu saja. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mortier segera menyadari bahwa Capricorn pasti berada di balik semua ini. Namun akhirnya, sebuah manuskrip karya Inhart ditemukan. Kini Dustfinger memiliki keinginan yang membara untuk kembali. Dia meminta Mortier untuk kembali, secepatnya. Tetapi Mortier berkata bahwa dia akan membawa kembali istrinya terlebih dahulu. Kini Dustfinger tak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Ia memberitahunya bahwa istrinya sudah berada di dunia ini. Capricorn telah membawanya pergi dari sana sejak lama. Dengan marah, Mortier bertanya di mana dia sekarang. Tetapi Dustfinger berkata, kau harus berjanji akan mengirimku kembali ke dalam buku itu. Setelah itu, Dustfinger mengatakan bahwa dia berada di tempat yang sama dengan tempat mereka melarikan diri. Mereka berdua pergi ke sana dengan mobil penulis. Sementara Farid dan Magie ditinggal bersama penulis. Malam itu, saat duduk di rumah penulis, Magie tiba-tiba mendengar suara-suara berbisik. Suara itu berasal dari buku yang sama yang diselamatkan dari kebakaran. Magie pergi ke buku itu dan mulai membacanya segera setelah selesai membacanya. Seekor anjing bernama Toto keluar dari buku itu dan langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kamar penulis. Begitu Magie membukanya, dia menyadari bahwa penulisnya telah dipukuli dan ditawan. Ditawan oleh preman Capricorn. Sekarang preman-preman itu mengancam Magie dan menanyakan alamat Mortier. Kemudian penulis itu menatap Toto dan menyadari bahwa Magie juga mengeluarkan karakter-karakter dari dalam buku. Mungkin dia mengatakannya dengan lantang tanpa sengaja. Mendengar ini, Capricorn dan antek-anteknya mengerti bahwa Magie juga pandai berbicara. Mereka membawa Magie bersama mereka. Di perjalanan, Mortier bertanya kepada Dustfinger, apakah Risa baik-baik saja? Dustfinger menjawab, sudah kubilang dia baik-baik saja, tapi... Tiba-tiba, Dustfinger meminta Mortier untuk menghentikan mobil. Dia membuka bagasi dan melihat Farid bersembunyi di sana. Farid berkata, sudah kubilang, penulis itu sepertinya bukan orang baik. Itulah mengapa aku tidak ingin tinggal bersamanya. Tak lama kemudian, Mortier, Farid, dan Dustfinger sampai di dekat istana Capricorn. Ketiganya mencoba menyelinap masuk dari pintu belakang dengan memanjat ke atap. Kemudian Mortier terpeleset dan anak buah Capricorn melihatnya. Entah bagaimana, mereka bertiga berhasil lolos. Mortier memanjat dan sampai di kamar Risa, tempat semua barang-barangnya berserakan. Dia masuk ke dalam dan menemukan sebuah buku sketsa. Di dalamnya, Risa telah menggambar potret keluarganya. Di luar, Farid dan Dustfinger sedang menunggu Mortier. Selama menunggu, Farid berkata kepada Dustfinger, aku ingin belajar sihir apimu. Dan setelah banyak usaha, akhirnya dia pun mulai melakukan sihir. Mereka berdua sedang berdiri di sana ketika seorang pria dari pihak Capricorn menangkap mereka. Farid entah bagaimana berhasil melarikan diri, tetapi Dustfinger ditangkap dan dibawa kembali ke istana. Dibawa masuk ke Capricorn, begitu sampai di Capricorn, dia melihat Risa diikat di dalam jaring. Risa menarik Dustfinger ke arahnya, dan Dustfinger memberitahunya bahwa suaminya telah datang untuk menjemputnya. Capricorn menyuruh Magie membaca buku itu, membawa banyak hal ke dunia. Dia ingin melihat apakah Magie benar-benar pandai berbicara. Penulis itu memandang Capricorn dan berkata, kau persis seperti yang kutulis. Kemudian Capricorn memberitahu penulis rencananya. Dia mengatakan bahwa dia akan menghadirkan karakter berbahaya ke dunia ini, bernama Shadow, yang bayangannya akan tetap ada di sini selamanya. Magie berkata dia tidak bisa melakukannya, karena Capricorn sudah membakar semua salinan buku itu.
Tetapi Capricorn telah menyembunyikan salinan terakhir di dalam sebuah kotak berisi ular di rumahnya. Dia mengeluarkan buku itu dan memberikannya kepada Magie, menyuruhnya untuk membawa Shadow ke dunia ini. Magie menolak untuk membaca apapun. Setelah itu, Capricorn membawa Magie ke kamar tempat ibunya tertidur.